Apa kabar yang di rumah? Kami di sini sehat dan bersuka cita. Yang di rumah juga bersuka cita? Kalau semua bersuka cita, yuk semuanya berdiri. Kita memuji Tuhan. Ku bangun pagi-pagi, tak lupa ku bersyukur. Mentari menyapa, selamat pagi. Yuk semuanya berdiri yuk. Ku bangun pagi-pagi, tak lupa ku bersyukur. Mentari menyapa, selamat pagi. Ku bangun pagi-pagi, tak lupa ku bersyukur. Mentari menyapa, selamat pagi. Sekali lagi. Ku bangun pagi-pagi, tak lupa ku bersyukur. Mentari menyapa, selamat pagi. Sekali lagi. Ku bangun pagi-pagi, tak lupa ku bersyukur. Mentari menyapa, selamat pagi. Sekali lagi, kita masih posisi berdiri. Kita nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, jawab ya, kurang nyaring. Ku jawab ya, lebih nyaring. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita masih berdiri. Kita masuk dalam doa pembukaan yang dipimpin oleh Bunda Polina. Ayo adik-adik semuanya, kita berdoa. Tutup mata dan kunci tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi kami anak-anak sekolah minggu. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah. Ya Tuhan, menyertai dan menolong kami dalam mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan agar segala sesuatu yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapa yang senang hari ini? Terus yang bersuka cita? Ya, Bunda harap semuanya bersuka cita ya, dan semangat biarpun ibadahnya di rumah masing-masing. Ya, kita akan berikan persembahan dan kita memuji Tuhan. Tetap berdiri ya. Kita memuji Tuhan dengan lagu Hati Yang Gembira. Ayo semuanya kita berdiri, yang di rumah yuk berdiri dong. Kita bertepuk tangan memuji Tuhan karena hati yang gembira Tuhan senang. Adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat,
Silakan duduk anak-anak semuanya. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dan duduk yang tenang ya. Dan jangan lupa siapkan Alkitabnya. Dan cerita pagi ini dibawa oleh Bunda Erna. Halo adik-adik, apa kabar? Pada pagi hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memberi persembahan untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan pagi hari ini kita tidak ketinggalan untuk mendengar firman Tuhan. Walaupun kita beribadah di rumah, kita mengikuti secara ibadah, secara online, kita ada kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kakak membawa firman Tuhan, kakak berharap untuk adik-adik yang di rumah duduk dengan tenang. Yang kakak tidak boleh mengganggu adik, adik tidak boleh mengganggu kakak, supaya duduk dengan tenang, dengar cerita yang kakak akan sampaikan untuk kita pada pagi hari ini. Oke, adik-adik yang sudah bawa Alkitab, silakan pegang Alkitabnya, dan kita siap akan membuka firman Tuhan yang kakak bawa di dalam kitab Titus. Surat Titus yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Titus di Pulau Kreta. Jadi pada kesempatan ini kakak mau membawa kita dengan belajar dengan firman Tuhan tentang kasih Allah kepada manusia. Sebelum itu kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, pada saat ini firman-Mu sudah kami buka, dan kiranya Tuhan Kau akan tolong, Tuhan Kau berkati, supaya Tuhan berikan kami kesiapan untuk mendengar cerita firman Tuhan. Tolong anak-anak yang ada di rumah, supaya kami semua siap untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan berikan sukacita untuk kami, supaya kami bisa duduk dengan tenang. Anak-anak boleh mendengar firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu akan kami sampaikan pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik yang sudah buka Alkitabnya, kita buka di dalam Titus. Titus pasal 2, ayat 11 sampai 12. Sudah dapat? Oke, kita akan baca. Perikop garis tebal di atas, yaitu kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Adik-adik sekalian yang kakak cintai, kasih Allah kepada dunia, kasih Allah kepada manusia, semua manusia yang ada di dunia ini, Allah kasihi. Allah memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Diberikan supaya semua manusia itu dapat diselamatkan. Adik-adik yang kakak kasihi di dalam Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-12 itu menekan kita, menyampaikan kepada kita, yaitu firman Tuhan itu mendidik kita, mengajar kita supaya meninggalkan kefasikan, meninggalkan sifat-sifat duniawi. Adik-adik, pada kesempatan ini siapa tahu itu apa sifat-sifat duniawi? Ada sifat-sifat duniawi yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan tidak mau kalau kita hidup di dalam, kita dikatakan Kristen, tapi kehidupan kita hidup di dalam sifat-sifat duniawi. Oke, adik-adik yang ada di rumah, kakak pada kesempatan ini mau membawa beberapa gambar, yaitu ilustrasi. Sebagai ilustrasi untuk kita pada kesempatan ini ada beberapa binatang yang sifat-sifatnya mungkin bisa kita lihat gambar-gambarannya. Oke, adik-adik yang pertama yaitu, siapa yang pernah lihat kura-kura? Kak Erna punya kura-kura loh di rumah, gede. Kura-kura itu dia punya cangkrang tuh keras. Kura-kura itu biar kita sentuh dia tidak akan menggigit seperti binatang yang lain. Kura-kura itu diam. Jadi kura-kura itu sifatnya itu pemalas. Ayo adik-adik, selama COVID-19 siapa yang malas? Pada saat dibangunkan, Maxi, bangun Maxi, sekolah minggu. Wah, langsung ambil selimut lagi, tarik lagi gulingnya. Messi, Putri, gimana? Apakah selama kelas sekolah minggu, selama kita berada di rumah, kita mengikuti ibadah kelas sekolah minggu itu, kita dapat mengikuti dengan baik?
Nah, kalau adik-adik yang selalu dibangunin tiap hari Minggu, dibangunin tiap pagi, dibangunin setiap ada yang mau disuruh sama orang tuanya, nggak mau, malas, mau tidur aja. Nah itu sama seperti kura-kura. Coba lihat kura-kura itu. Kura-kura sifatnya itu pemalas, diam. Disentuh kalau mau dikasih pisang, mau dikasih buah pepaya, kasih aja di mulutnya dia diam. Tidak akan nyalak, tidak akan menggigit gitu ya. Kita kasih di mulutnya, dia malas sekali bergerak. Ayo adik-adik yang malas bergerak berarti seperti kura-kura. Oke, adik-adik ada beberapa lagi, yaitu binatang yang kakak ambil sebagai contoh, yaitu serigala. Siapa yang pernah lihat serigala di sini? Atau anjing? Serigala yang punya anjing di rumah, itu dia sifatnya itu mencuri. Diam-diam dia, dilihatnya tuannya dulu. Kalau tuannya nggak ada, cepat-cepat dia nyolong, cepat-cepat dia ambil makanan. Nah itu mencuri. Nah adik-adik, kalau sifat-sifat seperti itu kan tidak baik. Itu sifat duniawi, mencuri. Nyolong pulpen teman, nyolong pensil teman. Nah itu mencuri. Ambil-ambil tanpa permisi. Nah itu berarti mencuri. Kemudian, itu sifat yang tidak baik ya adik-adik ya. Anjing itu begitu ya. Waduh, sifat anjing rupanya begitu, mencuri. Kemudian kita lihat lagi harimau. Nah ada harimau. Harimau, siapa yang pernah ke kebun binatang? Lihat harimau. Harimau itu ngeri ya. Kalau yang pernah ke Jakarta, pernah ke kebun binatang, pasti lihat harimau. Galak. Harimau itu pemarah. Harimau itu suka menggigit kalau misalnya ada yang dekat-dekat mau dimangsa ya. Jadi harimau itu sifatnya itu pemarah. Jadi adik-adik mau enggak dibilang seperti harimau, pemarah. Kesenggol sedikit, marah, ayo berantem. Tersinggung dikit, ayo berantem. Nah itu adalah sifat yang tidak baik. Jadi seorang pemarah juga tidak baik ya. Kemudian kambing, siapa yang pernah lihat kambing yuk? Adik-adik pernah lihat kambing enggak? Gimana dengan Darren? Pernah nggak lihat kambing? Lewat di jalanan, kita pas ada kambing diikat-ikat pinggir jalan, nah itu kambing. Kambing itu contohnya itu keras kepala. Ditarik aja. Tarik ya, keras kepala itu kambing. Jadi mau nggak adik-adik dibilang keras kepala? Nggak boleh, nggak mau ya, nggak mau dibilang keras kepala. Iya, gimana dengan adik Fata? Gimana dengan Putri? Adel, Okto, mau nggak dibilang keras kepala? Nggak mau kan? Iya, anak Tuhan nggak keras kepala, anak Tuhan pinter. Kemudian, selain kambing, ular. Ayo, siapa yang pernah lihat ular? Oh iya, Putri pernah. Iya. Siapa lagi? Nah, ular itu nggak punya kaki ya. Dia melata jalan gini, tapi ngeri ya. Kalau ular itu apa? Itu menipu, berbohong. Ingat nggak cerita di Taman Eden? Cerita di Taman Eden itu yang menipu Adam dan Hawa adalah ular. Siapa itu yang menipu tuh? Ular. Jadi sifat ular itu adalah menipu. Adik-adik mau enggak dibilang menipu? Enggak mau ya. Itu enggak baik. Kemudian, babi. Siapa yang pelihara babi di rumah? Oke, iya banyak yang pelihara babi. Babi itu kalau kita kasih satu panci, habis juga ya. Dikasih sedikit juga habis. Itu sifat babi itu rakus. Bagaimana dengan adik-adik? Kalau adik-adik dilarang jangan makan ini, wah, tidak mau dengar. Nanti dibagi sedikit mau banyak. Itu namanya rakus ya. Nah, adik-adik mau enggak dibilang rakus? Enggak mau ya. Jangan nanti dibilang, kamu nih babi. Besar badannya dibilang babi karena rakus makan. Ya enggak ya? Ya enggak juga. Aku besar badanku bukan karena aku rakus. Karena aku sehat. Oke. Jadi adik-adik tidak mau ya dibilang rakus seperti babi. Kemudian ada lagi, lihat merak. Burung merak itu kalau dia wah dikasih mekar-mekar sayapnya. Dikasih apa itu? Nah itu melambangkan kesombongan. Orang yang sombong itu, sombong, persamaan lagi sombong, apalagi? Angku, apalagi? Congkak, apalagi? Ada lagi? Yo, ada 3 ya, ada yang ini. Sombong. Selama COVID-19 ini, pernah nggak adik-adik merasa sombong terhadap temannya?
sombong terhadap tetangganya. Ya, kalau itu kira-kira adik-adik sudah pernah melakukan itu, sadar ya. Jadi, supaya kita benar-benar tidak melakukan kesombongan, sombong dengan teman-teman, sombong dengan apa yang kita miliki. Mungkin teman kita, tetangga kita tidak punya game, tidak punya HP seperti kita, tidak punya televisi seperti kita, tidak punya, ya, ada yang kekurangan-kekurangannya, tapi kita tidak mau lihat, tidak peduli dengan tetangga kita, teman kita, karena kita sifatnya sombong. Oke adik-adik, pada kesempatan ini, kasih Allah itu memberi suatu kesadaran di dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus. Pada minggu yang lalu kita sudah merayakan, yaitu pencurahan Roh Kudus. Apabila ada sifat-sifat yang tadi ada di dalam kehidupan kita, marilah kita mengundang Roh Kudus itu diam di dalam hati kita, supaya kita benar-benar dipenuhi dengan Roh Kudus. Kehidupan kita benar-benar kita tinggalkan sifat-sifat duniawi kita. Jadi kasih Allah itu seperti lagu yang telah disampaikan tadi, kasih Yesus itu dapat mengalahkan segala-galanya. Karena kasih Allah, kasih Yesus itu kepada kita sebagai umat ketebusannya, dapat mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah, itu sifat-sifat duniawi kita dapat dikalahkan oleh kuasa Yesus. Ya, untuk itu adik-adik yang kakak cintai, yang ada di rumah, marilah kita terapkan kehidupan kita. Benar-benar kita mengasihi Yesus di dalam kehidupan kita hari-hari. Kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa di sorga, karena Engkau sungguh baik. Tuhan sudah mengasihi kami setiap pribadi. Pada kesempatan ini kami dapat mendengarkan firman Tuhan, dan hamba-Mu akan berhenti menyampaikannya. Untuk itu Tuhan, kiranya Tuhan urapi semua kami, meteraikan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, agar kami benar-benar mengasihi Yesus di dalam kehidupan kami, dan meninggalkan sifat-sifat duniawi yang ada di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Iya, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang begitu indah. Dan sekarang kita kembali memuji Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan? Ya tentunya semangat ya. Ayo silakan berdiri semuanya. Ayo anak-anak yang di rumah, kita berdiri memuji Tuhan dengan lagu Setinggi-tingginya Langit. Ya, kasih Yesus lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari lautan. Ayo ikuti gerakan Bunda ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam laut, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Puji Tuhan, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Ya, kita menutup ibadah kita dengan doa yang dibawa oleh Bunda Erna. Baiklah anak-anak, kita tutup acara ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa. Kita akan berdoa, sikap kita berdoa yaitu kunci tangan dan tutup mata. Jadi pada kesempatan ini juga kita akan mendoakan ada beberapa orang yang dalam keadaan sakit. Oke, kita berdoa.
Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di sorga untuk kebaikan Tuhan sudah menyertai kami di dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dengan baik. Dan kami dapat melaksanakannya dengan baik oleh karena tuntunan pimpinan Tuhan. Tuhan Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak yang pada pagi hari ini dengan sukacita memberi persembahan untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau akan tolong anak-anak. Tuhan Kau berkati tangan yang sudah memberi bahkan yang tidak sempat memberi. Dan Tuhan memberkati juga orang tua, kiranya Tuhan Kau memberkati mereka dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Supaya pada minggu yang akan mendatang, anak-anak juga boleh membawa berkat-berkat Tuhan ke dalam rumah Tuhan pada saat ibadah kelas sekolah minggu. Tuhan Bapa di surga, pada kesempatan ini juga kami mendoakan ada beberapa anggota yang dalam keadaan sakit. Kami ingat orang tua dari Kak David yang pada saat ini terbaring di rumah oleh karena sakit. Kiranya Tuhan Kau tolong, Tuhan Kau memberkati. Lawati mereka, keluarga Kak David pada saat ini. Tuhan berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Berikan kesembuhan jika Tuhan kehendaki semuanya. Dan kami berdoa juga untuk Bapak Pendeta Jerry yang pada saat ini juga terbaring oleh karena sakit. Karena dalam beberapa waktu yang lalu dalam mengalami suatu kecelakaan. Tuhan tolong, Tuhan Kau berkati jamah pulihkan yang bagian yang luka. Supaya hamba-Mu ini boleh mendapat kekuatan kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati juga hamba-hamba Tuhan. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang melayani di dalam jemaat kami GKII Tanjung Lapang. Tuhan Kau berkati supaya kami dapat melaksanakan ibadah-ibadah kami dengan baik oleh karena tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, kita dapat menyelesaikan ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Dan kakak ucapkan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.